Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Hakim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 9 Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak. Baik, untuk yang pertama saya coba mungkin pahami kembali terkait dengan nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, di mana jelas sudah dijelaskan bahwa di modul 1.2 bahwa ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Di antaranya adalah yang pertama, berpihak pada murid. Dalam artian, guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang asik, aman, nyaman, dan menyenangkan, serta memperhatikan kepentingan murid sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya. Yang kedua, reflektif. Guru mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekitarnya, baik yang terjadi pada dirinya ataupun pihak lain yang ada di sekitarnya, dengan mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut. Yang ketiga adalah nilai mandiri. Seorang guru penggerak termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah atau dari dinas. Guru penggerak mendorong dirinya untuk meningkatkan kapabilitas dirinya tanpa perlu dorongan dari orang lain. Dan yang keempat, kolaboratif. Guru harus mampu bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain, termasuk harus mampu juga berkolaborasi dengan stakeholder atau staf di sekolah, siswa, termasuk orang tua, dan bahkan harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat dalam arti luas, bisa masyarakat di lingkungan sekitar ataupun masyarakat dalam konteks dunia usaha, dunia industri, termasuk perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik dan lebih efektif. Dan yang terakhir, nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah inovatif. Guru mampu membuat gagasan-gagasan baru yang tepat guna terkait situasi dan kondisi. Nah, dalam hal ini, nilai inovatif yang coba saya pahami di nilai guru penggerak adalah yang pertama, guru harus kreatif. Yang kedua, harus memiliki ide baru atau gagasan baru, harus mengadaptasi juga kondisi yang ada di sekitarnya, dan mampu memodifikasi sebuah permasalahan. Selanjutnya, saya akan coba menggambarkan diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai pemimpin pembelajar baik di kelas ataupun di luar kelas, termasuk sebagai among dalam proses pembelajaran, saya memiliki komitmen di antaranya. Yang pertama, saya akan menjadi suri tauladan yang baik bagi para peserta didik saya. Yang kedua, saya akan memposisikan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, mengutamakan kepentingan perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang selanjutnya, membantu menumbuhkan nilai karakter baik bagi mereka, serta yang terakhir, membantu para murid dalam menggali dan mengembangkan segala bentuk potensi yang mereka miliki, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Bentuk aktivitas yang saya lakukan sebagai wujud nilai berpihak pada murid adalah yang pertama, saya akan menjaga kredibilitas saya sebagai guru yang mempesona, agar menjadi suri tauladan bagi para peserta didik saya. Yang kedua, mampu memerankan berbagai profesi pekerjaan. Nah, saya mengartikan di sini bahwa menjadi guru itu bukanlah hanya satu profesi, melainkan 100.000 profesi kecil dalam kehidupan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan proses pembelajaran diferensial dengan menggunakan model-model pembelajaran yang mendorong kreativitas peserta didik. Yang selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan masalah kontekstual yang terjadi di lingkungan sekitar peserta didik. Ini merupakan jawaban sebagai kodrat alam dari peserta didik, serta menyelaraskan dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri sebagai kodrat zaman dari peserta didik. Dan yang terakhir,
terlibat secara aktif dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kompetensi peserta didik sampai mereka bisa berprestasi sesuai dengan potensinya masing-masing. Selanjutnya, nilai yang kedua adalah nilai reflektif. Sebagai seorang pembelajar, sudah sepatutnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah saya capai, baik kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya lakukan bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu saya kembangkan dalam dunia pendidikan. Dan bentuk aktivitas yang saya lakukan sebagai perwujudan nilai refleksi diri saya adalah yang pertama, saya selalu melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 9 Garut bersama dengan seluruh civitas akademik SMK Negeri 9 Garut dalam kegiatan apel pagi yang kami laksanakan setiap hari. Isi dari refleksi dalam kegiatan tersebut adalah mengevaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran hari sebelumnya dan saling berbagi terkait hal baik apa yang akan dilaksanakan di hari berikutnya. Yang kedua, setiap selesai pembelajaran di kelas, saya melakukan refleksi bersama dengan peserta didik perihal apa saja yang sudah mereka dapatkan selama proses pembelajaran, serta harapan peserta didik untuk proses pembelajaran di pekan berikutnya. Yang ketiga, setiap 1 bulan sekali, saya bersama dengan guru bimbingan konseling melakukan refleksi terkait dengan program pendampingan karakter dan karir peserta didik di SMK Negeri 9 Garut. Dan yang keempat, setiap 1 semester sekali, saya melakukan refleksi kelas berkenaan dengan program supervisi kepala sekolah terhadap tenaga pendidik di SMK Negeri 9 Garut. Dan yang terakhir, setiap selesai melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, saya bersama dengan anggota tim ekstrakurikuler melakukan refleksi kegiatan. Nilai yang ketiga yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu nilai mandiri. Sebagai seorang guru yang memiliki kemampuan dan motivasi yang kuat, saya harus melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri secara mandiri. Guru mandiri memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan bekerja dengan kehendaknya dalam mencapai tujuan pendidikan mereka. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik yang harus mampu memberikan tauladan bagi peserta didik saya. Adapun bentuk aktivitas yang saya lakukan sebagai perwujudan nilai mandiri, diantaranya adalah yang pertama, aktif dalam berbagai kegiatan keprofesian saya selaku pendidik atau selaku guru, seperti kegiatan MGMP, kegiatan PGRI, atau kegiatan yang lainnya. Dan termasuk mengikuti juga beberapa kegiatan praktisi yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, secara mandiri mengikuti program pengembangan diri seperti diklat, pelatihan, seminar, workshop, dan yang lainnya, baik yang dilaksanakan secara luring ataupun secara daring, agar saya bisa terus mengupdate proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, secara mandiri berselancar di platform YouTube atau yang lainnya untuk mempelajari media pembelajaran kekinian yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang keempat, secara mandiri memahami karakter peserta didik baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan yang terakhir, secara mandiri saya mampu melakukan analisis diagnostik terkait dengan perkembangan proses pembelajaran peserta didik. Nilai yang keempat yaitu nilai kolaboratif. Guru yang kolaboratif adalah mereka yang mampu bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain, staf sekolah, siswa, orang tua, bahkan dengan lingkungan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik dan efektif. Dan saya berkomitmen untuk senantiasa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan semua unsur tersebut sebagai perwujudan sikap sosial yang saya miliki dan mampu untuk berkolaborasi dalam rangka terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas. Adapun bentuk aktivitas yang saya lakukan sebagai wujud nilai kolaborasi saya adalah diantaranya yang pertama, selama proses pembelajaran saya senantiasa berkolaborasi dengan peserta didik dengan tujuan agar mereka dapat menjadi sumber belajar dalam proses kegiatan pembelajaran, dan saya hanya sebatas
sebagai pamong yang menuntun mereka dalam menghayati proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, di awal tahun pembelajaran, saya senantiasa berkolaborasi dengan staf manajerial di SMK Negeri 9 Garut dalam hal perumusan dan penyusunan program. Dan selanjutnya dalam pelaksanaan program tersebut, saya melibatkan seluruh sivitas akademik SMK Negeri 9 Garut. Yang ketiga, 2 kali dalam 1 pekan, saya melaksanakan kolaborasi dengan lembaga kepelatihan yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk melatih potensi akademik dan non-akademik yang dimiliki peserta didik. Yang keempat, 1 bulan sekali, saya senantiasa bekerja sama dan berkolaborasi dengan komite sekolah serta Porkopimcam. Di antaranya kecamatan, polsek, dan ramil, UPT Kesehatan, MUI, pesantren, dan lembaga-lembaga lainnya berkenan dengan pendampingan peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 9 Garut sebagai perwujudan implementasi Tri Pusat Pendidikan. Dan yang kelima, sepanjang tahun ajaran kami berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi berkenaan dengan kalir peserta didik. Nilai yang terakhir dari nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu nilai yang kelima, nilai inovatif. Inovatif adalah salah satu nilai penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru yang inovatif selalu mencari cara baru dan kreatif untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di kelasnya. Dan tentunya guru harus mampu membuat gagasan-gagasan baru dan tepat guna untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Kata kunci nilai inovatif adalah kreatif, ide baru, adaptasi, dan modifikasi. Adapun beberapa nilai inovatif yang bisa dikembangkan diantaranya adalah yang pertama, penggunaan teknologi terkini, pendekatan pembelajaran yang berbeda, mengintegrasikan seni dan kreativitas, membangun koneksi dengan dunia maya, kolaborasi dengan sektor industri dalam rangka penyesuaian kurikulum, memanfaatkan sumber daya lokal, serta mengajarkan keterampilan hidup. Adapun bentuk aktivitas yang saya lakukan sebagai perwujudan nilai inovasi yaitu diantaranya yang pertama, membuat media pembelajaran yang interaktif yang dapat merangsang minat belajar peserta didik seperti Canva, Flipboard, PowerPoint melalui kelas poin, quizzes, dan media-media yang lainnya. Yang kedua, berkontribusi terhadap proyek karya peserta didik sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, pada awal tahun pembelajaran, menyusun program penumbuhan karakter yang terbagi menjadi 3 program. Di antaranya adalah program kepesantrenan, program budaya industri, dan yang terakhir adalah program kesemaptaan. Dan yang keempat, pada awal tahun pembelajaran, saya menyusun program kepelatihan yang melibatkan lembaga kepelatihan di luar sekolah untuk melatih potensi peserta didik sehingga mereka dapat berprestasi dan membanggakan dirinya, keluarga, dan sekolah. Yang kelima, saya merintis untuk membentuk ekstrakurikuler baru berupa ekstrakurikuler olahraga tradisional sebagai bentuk perwujudan membiasakan atau memperkenalkan pada peserta didik terkait dengan sosial budaya yang ada di lingkungan Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah membimbing peserta didik dalam pembuatan konten kreator sesuai dengan tuntutan kondisi di era digital. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam melaksanakan nilai-nilai dan peran guru penggerak di kelas ataupun di luar kelas. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.